Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Masya Allah, sekarang ini kita sudah ada di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Udah ada A. Hilman di sini. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita adalah jadikan hartaku menjadi ladang amalku. Silakan kita kasih waktunya untuk A memulai, silakan A. Bunda, jadikan hartaku ladang amalku. Harta kita itu dibagi 3. Berapa? 3. Yang pertama ada harta yang dimakan. Ujungnya jadi kotoran. Yang kedua ada harta yang disimpan. Ujungnya jadi tabungan. Kalau kita wafat jadi warisan. Dan yang ketiga, ada harta yang diinfakkan. Dan ternyata itulah harta yang akan jadi bekal terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya. Silahkan jadi orang kaya. Tapi mohon maaf, jadikan harta kekayaan kita sebagai bekal untuk mendapatkan surga dalam kehidupan kita. Banyak orang pengen punya harta, tapi seringkali menghalalkan segala cara, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menipu, zolim, mengurangi timbangan, mohon maaf korupsi. Boleh jadi hartamu bertambah, tapi percayalah keberkahanmu akan Allah ambil dalam hidupmu. Maka ketika Bunda ditanya, kenapa kita ingin punya harta? Kenapa kita ingin jadi orang kaya? Kita berharap dengan harta kita jadi bekal yang akan mengantarkan kita ke surga. Betul? Infaknya bertambah, sedekahnya bertambah, wakafnya dihadirkan. Kenapa? Karena memang itu yang ingin kita harapkan saat kita berpisah dengan dunia. Dengan harta yang Allah titipkan kepada kita jadi jalan terbaik untuk bisa mendapatkan kebaikan. Betul? Walaupun mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Ukuran kemuliaan bukan tentang harta yang banyak. Ukuran kehinaan bukan tentang harta yang sedikit. Tapi ukuran kemuliaan adalah orang yang paling bertakwa dalam hidupnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang bertakwa di antara kamu sekalian. Kata Nabi, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Ternyata maknanya seberapa banyak yang ingin engkau terima tergantung yang engkau kasih. Makin banyak yang engkau kasih, makin banyak yang akan engkau terima. Percayalah, dunia hanya sementara. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Jadikan harta yang Allah titipkan kepada kita sebagai jalan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jangan sampai harta yang kita capek mencarinya malah jadi beban berat yang akan dihisab ketika nanti di hari kiamat. Percayalah, harta itu akan jadi jalan yang memberatkanmu di hari nanti, tapi juga percayalah, harta bisa meringankan hisabmu di hari nanti. Ya Allah, jadikan harta yang kau titipkan jadi jalan untuk kami
masuk ke dalam surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Iya Teteh, kajian hati. tenang kan? Selanjutnya kita kasih kesempatan untuk bintang tamu kita, ada Kakak Dilan di sini, mau tanya langsung sama Ustadz, silakan. Assalamualaikum Ustadz, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilan, saya udah proses perceraian ini sama mantan suami yang saya pacaran itu awal 2019 LDR, terus habis itu menikah di 2023, terus jalan 2 tahun pernikahan. Yang selama ini saya pikir nggak pernah ada orang ketiga, ternyata ketahuan dia selingkuh. Awalnya aku bener-bener hancur banget, kayak nggak percaya kalau ternyata si suami itu berselingkuh gitu ya. Dan ternyata selingkuhnya itu nggak cuma sama satu perempuan, dia selingkuh sama banyak cewek, ada yang ketemu, ada yang sampai ada yang ya gitu-gitu deh. Awalnya kan saya sempat nggak percaya, denial segala macam, sampai akhirnya saya benar-benar memastikan ke salah satu cewek yang dia pernah ternyata benar udah berkali-kali juga gitu sama si cewek itu. Awalnya juga si mantan suami itu tidak mengakui, tapi setelah saya kasih bukti-buktinya baru dia ngaku gitu. Dan selama pernikahan saya tuh kan content creator, influencer. Saya selalu bikin konten-konten yang couple goals gitu loh Ustadz. Bener-bener saya selama pernikahan itu nge-branding dia sebagai suami idaman gitu kan. Family goals, dan ternyata dia melakukan itu di belakang saya. Sementara penghasilan kita itu dari situ gitu, dan lebih banyak yang mengeluarkan tenaga kan yang influencernya saya gitu kan. Jadi sebenarnya saya yang cari uang, dia manajer saya gitu. Nah, dengan yang saya yang cari uang pun dia tega melakukan hal seperti itu sampai akhirnya memutuskan untuk cerai. Dia bilang katanya kalaupun misalnya nggak cerai, dia minta persenannya tuh dinaikin dari yang awalnya itu 20% gajinya dari total pendapatan. Kalau misalnya mau lanjut nikah jadi 50% Ustadz, bener-bener gak tahu diri emangnya, udah salah masih begitu. Habis itu kalau mau cerai dia minta harta gono gini, dia sampai nuntut 3 miliar. Nah kemudian udah perdebatan panjang, saya bilang gak ada 3 miliar, akhirnya putus di 800 juta. Dan udah saya kasih ke dia. Sampai sekarang kayak dia masih denial juga sama itu segala macam. Dia mau nafkain anak itu 1 juta doang Ustadz per bulan ya. Yang mana itu jauh banget dari kebutuhan anak dan juga penghasilan dia. Dia ngakunya ke majelis pas perceraian kemarin itu ngakunya pekerjaannya trader gitu. Mana ada trader ngasih duit 1 juta ya kan buat anak. Sampai majelisnya aja kayak ya jangan kayak gitulah Pak, apa segala macam, dia tetap nggak mau, tetap mau ngasihnya tuh 1 juta doang. Jadi dari semua kepahitan pernikahan saya ini gitu ya, udah ketemu cowok modelan begitu, nggak bisa setia, terus nggak bisa cari uang juga, nggak bisa bertanggung jawab juga. Saya sadar kalau ternyata saya selama ini tuh terlalu buta akan cinta gitu loh Ustadz. Jadi kayak terlalu percaya sama laki-laki. Nah pertanyaan saya tuh gimana sih sebenarnya kita sebagai perempuan bisa tahu batasan untuk mencintai laki-laki yang benar itu kayak gimana sih. Supaya nggak dibulan-bulanin kayak gini gitu Ustadz. Kalau boleh jadi bab muhasabah ya, introspeksi. Mungkin gak suami berbuat hal yang zolim itu juga mohon maaf. Karena Mbak Dilan juga ada salah misal, kira-kira.
Selama di pernikahan saya berani menjamin kalau saya nggak pernah selingkuh atau bermesraan dalam bentuk apapun, saya nggak pernah melakukan itu. Kalau galak sih, kalau cerewet sih, perempuan mana sih ibu-ibu ya kan yang nggak cerewet ya kan, ngomel-ngomel kecil. Orang saya juga yang cari duit gitu, dalam hati aduh pusing. Tapi itu nggak semata-mata saya mengintimidasi itu loh Ustadz. Bahkan saya tanah yang kita beli itu atas nama dia saya kasihnya Ustadz. Biar dia jadi laki-laki gitu loh. Ternyata salah. Ternyata salah membuat laki-laki menjadi laki-laki itu kalau bukan karena dia sendiri gitu loh. Kan saya yang ngebela-belain buat ya udahlah dikasih aja itu atas nama dia supaya dia jadi laki-laki gitu kan. Ternyata itu malah fatal gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang saya nggak menghargai laki-laki, saya menghargai banget. Selama pernikahan saya juga nggak pernah main-main, nggak pernah macem-macem, nggak ada orang ketiga. Ya cuma ngomel-ngomel biasa aja, dan itu juga nggak semata-mata merendahkan dia terus-menerus, itu enggak Ustadz. Emang modelannya aja yang dia nggak cukup sama satu perempuan gitu. Nah gimana caranya supaya saya nggak bucin lagi, itu pertanyaannya. Bunda, pertama Ahilman ingin memberikan nasihat khusus ya kepada semua yang belum menikah, adik-adik saya. Tolong ya, jangan terlalu mudah menyerahkan hati kepada orang yang belum tentu baik dalam kehidupan kita. Betul? Lebih baik menjaga hati untuk tidak diberikan kepada orang yang belum tentu jadi kebaikan untuk kita. Menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda waktu untuk menikah. Adek sayang, menikah itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu tentang jalan keberkahan yang harus dipersiapkan segalanya. Termasuk ilmunya, termasuk perasaannya, termasuk ekonominya. Pernikahan itu bahtera yang besar, jalan yang panjang, maka jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kita. Terlalu sakit jika kita salah menaruh harapan pada seseorang. 2, kalau boleh ditanya, harusnya kami bertemu dengan siapa? Nabi mengajarkan kepada kita, dinikahkan seseorang karena parasnya, karena hartanya, karena keturunannya, dan agamanya. Fadfar bidatid-din, pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan bahagia dibuatnya. Maka kata Nabi, ada 3 perkara yang seseorang itu akan merasakan halawatul iman, manisnya iman di hati. Siapa? Yang pertama, dia yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. 2, adalah dia yang kalau mencintai seseorang, cintanya karena Allah. Bukan karena apapun. Bukan tadi karena wajah, atau mungkin kalau Mbak Dilan tadi karena kasihan awalnya. Kasihan mukanya biasa aja, duitnya juga biasa aja. Karena kasihan. Dan kasihan itu kan ada batasnya. Yang paling nyesek orang yang kita kasihani malah jadi orang yang paling nyakitin. Kok bisa perempuan secantik dan segemoy ini harus disakiti sama laki-laki? Kan itu kan yang sering dia bilang. Maka di sini pelajaran, jangan terlalu menyandarkan hati kepada manusia. Manusia itu datang sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Kata Imam Ali, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat hati
terlalu berharap kepada manusia. Badilan, terus dekati Allah. Manusia bisa menyakitimu, tapi hanya Allah yang tidak akan pernah menyakitimu. Maka simpanlah di hati hanya Allah. Kalaupun kita mencintai makhluknya Allah semata-mata karena kita cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu rasa yang kadang datangnya tiba-tiba. Tapi cinta itu juga rasa yang bisa pergi dengan mudahnya di hati kita. Kalau ujungnya tujuannya adalah Allah, mudah untuk kita melepasnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Untuk yang sedang patah hati, balas dendam terbaik adalah jangan membalasnya. Tapi balas dendam terbaik buktikan kepada orang yang pernah menyakitimu bahwa kamu terlalu berharga untuk disakiti oleh dia yang pernah datang dalam hidupmu. Badilan harus lebih semangat, lebih bahagia, harus lebih cantik lagi, lebih lapang lagi, sampai dia menyesal telah menyia-nyiakan mutiara yang pernah hadir dalam hidupnya. Semoga ada laki-laki soleh yang datang, yang lebih setia dan bertanggung jawab. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata Januari aku nikah, Februari udah main sama cewek gitu. Bener-bener sebulan doang. Kerugian secara mental, finansial gak main-main, banyak banget. Itu yang baru kesebut gelondongannya doang 600, 800 ya kan. Dan itu duit, kenapa dia nggak ngerasa kehilangan duit segitu banyak? Karena bukan dia yang nyari gitu, yang nyari aku. Jadi itu keringatku, aku sakit banget karena aku banting tulang, pontang-panting cari duit yang halal kayak gimana. Jadi begitu hilang tuh kayak aduh ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, sakitnya minta ampun. Jadi kalau misalnya sayang ya secukupnya, dan itu karena Allah kayak gitu. Dan itu luar biasa banget sih. Meskipun aku udah tahu tuh harus kayak gimana, cuma implementasinya itu memang susah. Cuma sedang aku usahakan supaya dipertemukan juga sama jodoh kedepannya yang sebaik-baiknya. Dan aku memang mencintai dia karena Allah gitu.